give you honor, Lord. I give you praise. We give you honor. We give you praise. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hands. Suffering children, I save in your arms. There is love like you, There is none like your love. No one else can touch my heart like you do, I could search for all eternity long and find there is none like you. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Setuju, boleh katakan amin. Dia satu-satunya pribadi yang luar biasa. Sampai hari ini kasihnya, cintanya itu tidak pernah berubah. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berapa di antara saudara yang percaya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat? Mungkin lampu di jemaat boleh nyalakan dikit. Delay please. Amin. Boleh katakan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Boleh angkat tangan. There is none like you. There is none like you. Amen. No one else
Tadi subuh dokter bilang mama saya kritis. Dan matanya sudah tidak respons. Semua drop. Di samping sudah meninggal dan rate-nya itu sama. Saya peluk, saudara. Saya nyanyi. Dan saya tahu hari ini saya harus ada pelayanan di tempat ini. Sepanjang malam sampai pagi. Saya buka matanya, tetap dokter bilang ini udah gak ada respon sama sekali. Dan kritis. Saya nyanyi, saya ucapkan kata-kata. Mam, jangan takut, Mam, jangan takut. Masuk ICU dan saya boleh ke sini. Sama again and again. Nyampe di sini dapat kabar, Mami sudah sadar, mulai ngomong. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara. Amin. Sometimes kita nggak tahu apapun boleh terjadi. Saya baru nyampe dari Amerika dan masih jet lag. Langsung ke tempat Mami dan langsung ibadah minggu kemarin. Dan langsung 1 malam di hospital. Dan dengan keadaan aduh kayaknya sebentar lagi pulang ini. Tapi saya bilang, Mam, don't worry. Anak-anak semua sudah baik. Semua video call yang masih di luar. Kita kumpul. Sudah tidak ada, dokter bilang gak ada respon. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tahu hidup itu selalu tepat waktu Tuhan atur. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tambahin FOH-nya dan ya. He is the king. Dia adalah raja dan dia adalah segala-galanya. Amin. Ada satu lagu. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku
sama-sama akan sedikit merenungkan tentang satu pribadi yang luar biasa. Wanita yang hebat. Namanya Esther. Esther dibesarkan yatim piatu. Jadi tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan mereka adalah orang tuanya yang mengalami pembuangan. Orang Yahudi yang mengalami pembuangan di Babel. Jadi Esther kemudian menjadi tidak punya pegangan sama sekali. Tapi suatu waktu di Persia, Media dan Persia, Raja Ahasveros mengadakan mereka kalau mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan mereka akan bikin pesta. Mereka akan bikin pesta yang luar biasa. Dan raja bersama ratu semuanya mereka akan menikmati bersama-sama. Tapi suatu waktu singkatnya kemudian raja meminta untuk Wasti untuk hadir. Tapi Wasti menolak. Sehingga apa yang terjadi? Raja kemudian geram dan menghukum Wasti tidak jadi ratu lagi pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Diumumkanlah pada saat itu bahwa sedang mencari pengganti Wasti. Ratu yang baru. Pada saat itu Esther mungkin kalah dengan orang-orang yang lain. Wanita-wanita yang lain. Karena dia orang buangan. She is a slave. Dia adalah budak. Dan pada saat itu budak itu adalah seperti saya selalu katakan, budak itu adalah orang-orang yang kehilangan harga diri. Orang-orang yang kehilangan statusnya. Orang-orang yang gagal, yang hancur, yang rendah. Tapi kemudian Esther bangkit. Dia boleh gagal, dia boleh kehilangan orang tua, dia boleh yatim piatu. Dia boleh budak statusnya. Tapi saya percaya bahwa siapapun kita, ada satu pribadi yang menebus Anda dan saya. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dulu adalah budak. Kita dulu adalah orang yang tidak punya harapan. Kehilangan status. Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia siapapun kehilangan harga diri. Kehilangan segala-galanya. Lebih rendah dia katakan. Mengalami kerendahan yang luar biasa, kejatuhan. Dan tidak ada yang kemudian bisa memulihkan. Tapi satu pribadi yang mengangkat. Kita semua tahu his name is Jesus. Yang mengangkat Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Esther kemudian mengikuti kontes itu. Kalau Anda baca dalam Alkitab dicatat bahwa dia itu dipersiapkan. Dia dimandiin, diwangi-wangiin, saudara. Dan dia memiliki sepupu, saudara. Mordekai. Anda kalau lihat di dalam firman Tuhan, tidak disebutkan nama Tuhan di sana. Tetapi Tuhan itu hadir, mereka mempercayai itu seperti dalam satu kerajaan pemerintahan yang ada. Tapi saudara kalau boleh melihat kisah Esther ini akhirnya at the end dilihat bahwa ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang menyelamatkan satu bangsa. Firman Tuhan berkata apa? Dikatakan bahwa suatu waktu Esther kemudian dipilih menjadi ratu. Di dalam Esther 1 dikatakan ayat 19 disuruh untuk bikin surat itu dikirim oleh pegawai-pegawai yang mereka berkuda, pasukan berkuda cepat mengirimkan sayembara saudara kepada seluruh penjuru di bangsa itu. Dikatakan jikalau baik pada pemandangan raja hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan saudara. Dan kemudian dikatakan supaya kedudukan ratu yang sebelumnya itu akan digantikan oleh orang lain. Dan yang luar biasa wanita ini budak slave itu bangkit. Esther 2 ayat 17 saudara. Apa yang dicatat oleh firman Tuhan? Maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah yang lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia
menjadi Ratu Ganti Wasti. Anda lihat saudara, kadang-kadang dalam hidup kita tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu bekerja di balik semua kegagalan yang ada. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, bahwa ada ratu yang kemudian diturunkan dan kemudian dia memberi kesempatan kepada kita. God is in your story. Tuhan ada di dalam cerita hidup saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Kita mungkin punya banyak cerita. Cerita kegagalan, cerita dihianati, cerita masa lalu yang menyakitkan, Bu. Tapi satu yang kita harus tahu, bahwa Tuhan ada di cerita hidup kita. Amin. Ada berapa di antara saudara mungkin dibesarkan dari keluarga yang tidak punya ayah dan ibu? Ataupun orang tua Anda bercerai, Anda tidak punya figur. Ataupun orang tua saudara itu dipanggil Tuhan lebih awal. Ada satu pribadi yang tetap akan bekerja di balik cerita hidup saudara. Amin. Dia ada di sana. God is in your story. Tuhan ada dalam cerita hidup saudara dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara, kadangkala kita suka berpikir bahwa kalau saya menjadi dia, mungkin saya akan lebih bahagia. Kalau saya menjadi dia, mungkin saya akan lebih merasa hidup itu sangat luar biasa. Kadang kita suka membayangkan hidup orang lain. Saudara, you have to love yourself. Anda harus mencintai diri sendiri, mencintai hidupmu. Karena Tuhan akan bekerja di dalam cerita Anda dan saya. Yang setuju boleh kita beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak pernah bekerja dari cerita orang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Dia ingin bekerja dari cerita Anda dan saya. Terlepas kita seperti apa, Dia ada di sana dan dia ingin bekerja. Dan dia ingin menyatakan kuasanya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, bahkan Alkitab mencatat ketika dia diangkat menjadi raja, ada Haman, orang kedua dari Ahasweros yang kemudian punya niat jahat. Mungkin Evo-nya naikin dikit belakangnya. Dan kemudian apa? Dia merencanakan kejahatan kepada Esther dan kepada Mordekai. Karena suatu waktu ketika dia menyuruh untuk Mordekai untuk menyembah. Semua orang harus menyembah karena dia orang nomor 2 tangan kanan di situ. Tapi Mordekai tidak menyembah dia. Dan kemudian dibikin surat supaya apa? Supaya semua orang Yahudi itu dibinasakan, hartanya semuanya dirampas. Saudaraku yang kekasih, kalau Anda dengar kisah ini, padahal Mordekai itu, Ibu, dia berjasa atas rajanya. Tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Anda lihat di sini, orang boleh buat jahat dalam hidup saudara. Orang boleh ingin menghancurkan hidup saudara. Orang boleh nggak nganggep Anda, it's okay. Satu pribadi yang sanggup membuka pintu yang tidak pernah engkau pikirkan. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah takut jika lawan saudara hanya manusia. Apa yang dilakukan oleh Esther dan oleh Mordekai? Di situ dikatakan apa? Dia bilang seperti ini kepada Mordekai, kamu berpuasa, suruh semua orang berpuasa untuk aku dan aku akan maju kepada raja. Kandai atau aku mati nggak apa-apa. Jadi pada zaman itu kalau Anda lihat di video yang pertama, dikatakan bahwa kalau ada ratu atau siapapun yang kemudian datang kepada raja, apalagi dia sedang pesta atau sedang dalam event-event yang khusus, dan kemudian tanpa ada permintaan dari raja, itu dibunuh pada saat itu juga. Saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa hukumannya itu langsung dibantai pada saat itu juga. Anda bayangkan Esther, dia seorang ratu queen. Dan dia punya juga
urusan untuk mempertahankan hidupnya. Benar Bapak Ibu? Tapi dia singkirkan semuanya. Kenapa saudara? Karena dia bilang bahwa lebih baik dia mati asal orang-orang di sekelilingnya itu tetap hidup. Berapa di antara saudara hanya hidup untuk diri sendiri? Me, myself and I. Aku diberkati, aku sukses, aku cinta Tuhan. That's all. Berapa di antara saudara kadang lupa bahwa Tuhan ingin punya cerita dalam hidup saudara. Setuju boleh katakan amin. Dia ingin menggunakan Anda, dia ingin pakai saudara untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah hanya mengizinkan kita hidup. Dia punya rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa mungkin kita tidak cukup layak untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Enggak saudara, siapapun kita, Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita. Tuhan ingin pakai hidup Anda dan saya. Berapa di tempat ini ibu-ibu yang sudah menikah? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi-tinggi? Amin. Wow. Yang belum menikah boleh tinggi-tinggi juga. Tinggi-tinggi yang belum menikah. Oh ada juga di depan malu-malu saudara. Aduh, ya kan supaya tidak berat jodoh. Tinggi-tinggi yang belum menikah. Wow, saudara. Wow, banyak juga ya saudara ya. Saudara, orang yang belum menikah, saudara punya produktivitas lebih lagi. Yang setuju? Boleh katakan amin. Anda punya kesempatan banyak saudara. Boleh lagi yang sudah menikah, ibu-ibu yang dahsyat. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, dahsyat saudara. Tinggi-tinggi saudara. Kita boleh ibu-ibu, tapi jangan salah, jiwa kita tetap muda. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat kiri kanan bilang kamu muda banget. Amin, amin, amin. Ada yang 50 ke atas, boleh lihat tangan-tangan 50 ke atas. Luar biasa. Jangan malu-malu, tinggi-tinggi. Iya, bersama dengan saya 50 ke atas, tinggi-tinggi. Halo. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Apakah orang yang sudah 50 ke atas tidak bisa dipakai dengan luar biasa? Boleh bisa Yura. Saya pengen mic ini lebih keren lagi, bisa lebih keras lagi kiri kanan. Anak saya luar biasa, selalu membantu saya. Anak saya yang paling belakang itu keriting saudara, baik banget. Kalau ada ibu-ibu di sini punya anak perempuan, baik banget. Coba berdiri dulu Kit, dia baik banget. Naikin dikit sayang kiri kanannya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik? Jadi kenapa ada Woman of Revival? Kebetulan bikinnya di gereja Reward, but we are open. Kita menjangkau Bapak wanita-wanita dari berbagai gereja, Woman of Revival. Karena tempat ini di sini, tetapi kita menjangkau semua denominasi. Siapapun kita, wanita-wanita yang hebat, yang mau bangkit bersama dengan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Ada Opung, umur berapa Opung? Jangan ketawa gitu Bung. Umur berapa Opung? Opung umur berapa? How old are you? 74. Horas. Mau lihat ya, siap. Saudara, mama saya sudah berkali-kali ICU, berkali-kali drop. Setiap begitu kaget dikit langsung penyembahan. Jadi kalau ada yang sudah 70 ke atas di tempat ini, jangan takut. Doa Anda lebih dekat ke surga. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin Opung. Horas. Haleluya. Setuju boleh katakan amin. Kalau pada zaman dulu Esther. Di sini ada Ibu Esther. Ada calon mantu dari Malaysia terbang khusus juga, namanya juga Esther. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Saudara kalau zaman dulu Esther. Tapi hari ini Anda dan saya adalah Esther yang sejati. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Anda lihat di media sosial, wanita direndahkan, wanita diinjak. Aduh,
untung kita dalam Tuhan saudara ya. Iya diinjak, ditekan saudara. Anda lihat KDRT ditontonkan di mana-mana saudara. Saatnya wanita bangkit, bukan kita lawan pria. Jangan lawan saudara ya. Kita ini teman pewaris, yang setuju boleh katakan amin. Kita harus berdoa mengampuni saudara ya. Tapi kalau dianiaya lari dulu sebentar saudara ya. Iya, jangan lawan, kalau zaman dulu bisa ya. Iya, cuma kan udah dalam Tuhan, jangan saudara ya. Karena kadang-kadang yang saya lihat di KDRT karena istrinya juga garuk. Iya saudara, jadi suami bagaimana nggak mau naik darah kan, awas api muda menyala. Ya jangan kita beri celah saudara, kalau ada suami-suami yang temperamen berdoa. Setuju boleh katakan amin. Tapi kalau sudah dipukul aniaya lari sebentar. Setuju boleh katakan amin. Saya punya jemaat yang waktu itu sudah dianiaya dan kemudian parah. Ya akhirnya kita pisahkan sebentar saudara. Tapi saudara lihat, tidak kebetulan saudara lihat semuanya penganiayaan, semua KDRT saudara. Saudara banyak yang sakit saudara. Saya juga dulu sakit, kita semua dulu sakit sebenarnya. Betul Bapak Ibu? Karena orang yang kena tekanan di mental itu tergolong sakit. Saya pun sakit, semua kita pernah stres. Ada yang tidak pernah stres di sini? Opung, jangan ketawa gitu loh. Betul? Semua kita pernah stres. Coba yang aku boleh katakan yeah. Benar Yura. Gitu. Mungkin ada opung tanya Yura itu apa? Betul saudara, semua kita pernah dalam tekanan. Banyak sekali kesaksian di sini. Saudara, biar hari ini kita bangkit. Apa yang dilakukan oleh Esther? Run to God. Lari kepada Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin? Dia berpuasa, dia minta orang-orang di sekitarnya berpuasa. Saudara, dari kemarin saya ambil puasa, drop, lemes, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan ternyata benar, mami saya juga boleh ditolong Tuhan. Saya bisa pelayanan paling tidak. Setuju boleh katakan amin. Saya rindu wanita-wanita, woman of revival. Anda menjadi orang yang bangkit. Setuju boleh katakan amin. Masalah ada, kesulitan ada. Tapi angkat wajah, hapus air mata dan bangkit kembali. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sudah saatnya kita wanita Kristen bangkit. Kita tidak hanya sampai menjadi ibu rumah tangga itu mulia. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ada rencana Tuhan yang besar Bu. Yang Tuhan akan pakai hidup kita. Memenangkan keluarga. Memenangkan orang-orang di sekitar. Memenangkan orang-orang yang Tuhan kirim Anda. Di tempat pekerjaan. Di kantor. Di setiap event. Proyek-proyek yang besar. Tuhan sedang membangkitkan wanita-wanita yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Berapa di antara saudara yang rindu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kegerakan Allah, boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak ibu saudara, ibu-ibu sekalian. Jangan kita dari lahir, hidup sampai mati. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Saudara biar kita bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kemudian terjadi? Tuhan membuat setiap kita seperti Esther. Raja kemudian mengulurkan tongkatnya. Kalau di film Anda lihat langsung mau dibunuh. Raja langsung, bahasa Arabnya tangkis. You know, dia langsung beginiin saudara. Dan kemudian dia bilang apa? Apa yang kamu mau, dia akan berikan semuanya. Anda tahu Esther adalah orang yang berani mati. Kita Kristen diomongin dikit kecewa. Wah itu mah gimana ya saudara? Saudara kalau pernah nonton film Silence. Itu orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Orang-orang Kristen itu dianiaya mati Bu. Karena apa? Mereka menolak untuk meninggalkan imannya. Saya berdoa cukup lama sampai nangis gak berhenti. Kemarin kalau Anda mau nonton, bukan film ya, nonton khotbah hari Minggu kemarin. Sepanjang perjalanan dari pesawat gak berhenti saya nangis. Tuhan ingatkan, jangan bermain-main lagi dengan kekristenan. Jangan bermain-main dengan gereja-gerejaan, cukup. Setuju boleh katakan amin. Anda tidak pernah tahu kapan masih dikasih umur. Betul Bapak Ibu? Ibu sekalian. Zaman sekarang kan kita kalau zaman dulu Esther itu hukumannya mati. Kita tersinggung dikit
kecewa. Anda lihat. Jadi saya juga bingung dalam hati, oh iya. Tuhan ingatkan, jangan pernah Anda menjadi Kristen yang hanya main di daerah situ. Saudara boleh lihat di mana kan pertemanan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Urusannya itu terus saudara. Dan kapan kita mau selesaikan saudara masalah-masalah seperti ini. Gereja harusnya lebih ingat bahwa kita ini tentara Allah. Setuju boleh katakan amin. Esther itu adalah queen, ratu. Yang kemudian dia berdiri, dia katakan bahwa andai saja aku mati, biarkan aku mati. Saudara, saya rindu hari ini kita bangkit sedikit levelnya. Setuju boleh katakan amin. Menjadi wanita yang apa? Kuat, tahan banting. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh lihat kiri kanan, bilang jangan terlalu sering baper. Bilang kiri kanan. Setuju boleh katakan amin. Kristen kita jangan Kristen tempe. Boleh kiri kanan bilang jangan tempe. Betul saudara? Iya kan? Kecewa di sini kemana-mana saudara. Ngomongnya dari ubi jadi kolak saudara, betul nggak? Dan kekristenan itu terus polanya. Di tengah keluarga, pertemanan, pekerjaan, gereja, keluarga, pelayanan. Saudara sampai saya nangis, saya bilang Tuhan oh iya ya kalau Tuhan panggil hari ini. Saya bilang I'm ready. Tapi kan kita juga masih pengen ya bisa panjang. Tapi kalau saudara kerjaannya semuanya dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa. Betul nggak saudara? Jadi Kristen yang kuat. Amin. Amin opung. Setuju boleh katakan amin. Anak saya chef. Yang ganteng itu kanan. Ini anak juga tapi anak rohani. Ganteng juga. Dia bilang, Mam, kalau sudah di dapur, Mam, di kitchen. Itu bosnya bule. Dimaki-maki udah biasa. Nah kita Kristen, Esther ini taruhannya nyawa. Kita nggak disalamin dikit, udah nggak pernah datang, betul nggak? Dan itu terjadi di setiap gereja, betul nggak? Ditegur dikit, hilang. Anda lihat, setiap gereja sampai saya sedih sekali. Saya bilang Tuhan, sampai kapan Kristen ini akan pulih? Betul saudara? Di mana Anda pergi, di tempat pertemanan, keluarga. Sudah jangan mertua negur dikit kita langsung kecewa, jangan. Atau langsung marah, jangan. Ataupun apapun itu saudara. Saatnya kita menjadi Kristen yang kuat. Setuju boleh katakan amin? Setuju boleh katakan amin? Dan kemudian ketika Anda keluar, Anda menjadi berkat di gereja mana Anda dikirim oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Di tempat ini ada reward, tapi kalau saudara ada jemaat di tempat lain, bertumbuh di sana. Jadi berkat di sana. Jadi pejuang wanita yang luar biasa di sana. Setuju boleh katakan amin? Karena gereja Tuhan itu satu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Di surga tidak ada bilang Anda gereja mana, denominasi mana, GBI, GKI, GPIB, Katolik, gak ada saudara. Gereja mana, ada LED atau enggak ada. Dan gereja Tuhan harus bersatu, yang setuju boleh katakan amin. Dimanapun Anda dibawa pergi oleh Tuhan, di tengah pekerjaan, di gereja, di pelayanan, di keluarga, pertemanan, arisan, apapun itu. God is in your story. Tuhan ada dalam cerita hidupmu. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak di tempat ini, saya lihat Sister Feli. Dia punya banyak teman dan kemudian dibawa kepada Tuhan. Sister Vivi nggak berhenti loh. Sister Febri nggak berhenti, Pagam, Bugam, tolong ada teman. Anda lihat saudara, karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Alkitab catat pada zaman akhir saudara, Anda dan saya akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan dia akan bilang apa yang Anda pernah buat selama dikasih umur di bumi. Setuju boleh katakan amin. Dan kalau kemarin, oh iya saya kecewa di sini keluar, kecewa di sini keluar. Sampai kapan? Halo. Setuju boleh katakan amin. Oh kamu jemaat mana? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Oh puji Tuhan. Nggak ada catatan di sini. Ini paling saatnya Kristen bangkit. Di gereja manapun kita bersaudara.
Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Saya percaya saudara tidak ada yang memisahkan kita. Dinding gereja, dinding sinode, nggak ada. Saudara setuju boleh katakan amin. Asal mana, suku mana, nggak ada yang membedakan. Kita semua satu dan seperti Esther. Dia bukan hanya menyelamatkan keluarganya. Dia menyelamatkan satu bangsa. Berapa di antara saudara yang rindu lawatan Tuhan terjadi dalam keluarga saudara? Amin. Dalam pekerjaan saudara, amin. Boleh kita lihat tangan-tangan yang terangkat, amin. Saya rindu di tempat ini kita menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita yang bangkit, wanita yang menjawab panggilan Tuhan. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Alkitab mencatat kemudian raja menjawab permintaan Esther. Bahkan orang yang ingin menjahati dia, Haman namanya. Justru dia menyiapkan tiang untuk dirinya sendiri. Alkitab mencatat Haman bilang kepada raja, kasih tiang dan kemudian biar ada musuhnya yang dia tidak suka digantung. Tapi kemudian apa? Tuhan bisa membalikkan keadaan. Haman kemudian digantung. Mordekai menjadi orang nomor 2 di negara itu bersama dengan Esther. Dan bangsanya Yahudi diselamatkan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.